Shalom buat kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi dari ujung barat Indonesia, Sabang, Pulau. Pada pagi yang berbahagia ini, kita bersyukur karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan buat pagi hari ini sebagai awal di dalam kita melangkah di pagi hari ini. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memelihara kami, Tuhan Yesus yang memberkati kami. Pagi hari ini sudah Tuhan berikan bagi kami. Ada sukacita, ada kekuatan, ada kesehatan, ada damai sejahtera dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan berkati kami Bapa, sehingga kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini di saat kami merenungkan firman-Mu, semua jemaat GPIB Mupel Sumut Aceh bisa merasakan kuasa-Mu lewat firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Saya akan membacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Firman Tuhan ini sangat menarik. Kita melihat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan senantiasa menyertai mereka walaupun bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada saat ini di mana bangsa Israel berada di pembuangan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati. Kita melihat bagaimana dalam pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, di mana ada 3 anak muda yang Tuhan pakai sebagai alat di tangan Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita melihat bagaimana anak-anak muda yang luar biasa di hadapan Tuhan ini. Kenapa mereka menjadi anak muda yang luar biasa? Karena mereka adalah anak-anak muda yang taat dan setia kepada Tuhan. Anak-anak muda yang tidak mengikuti bagaimana kehidupan manusia pada zaman di zamannya, di mana mereka dominan untuk berbuat kejahatan. Dominan menyakitkan hati Tuhan, tetapi mereka sungguh luar biasa. Hati mereka terus terpelihara oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan senantiasa memberkati mereka menjadi anak-anak muda yang tangguh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus hidup seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di saat ada masalah, di saat ada pencobaan, mereka tidak jatuh karena mereka mengandalkan Tuhan, karena mereka mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita melihat di saat Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas untuk disembah oleh seluruh masyarakat yang ada di bawah pemerintahannya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak mau jatuh. Mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka tetap setia kepada Allah yang luar biasa, itu Allahnya Abraham, Yakub, dan Esau. Mereka senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita melihat mereka bagaimana begitu luar biasa mereka. Waktu diperhadapkan harus menyembah berhala, tapi mereka tidak melakukan itu. Pada zaman sekarang ini banyak berhala-berhala. Anak-anak muda banyak yang jatuh ke dalam dosa karena berhala. Berhala apa? Sekarang ini di zaman teknologi modern ini, berhala-berhala itu sangat banyak. Banyak anak-anak muda tidak bisa memberikan waktunya kepada Tuhan lagi karena mereka sibuk dengan dunia mereka. Mereka tidak ingat lagi Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Kita melihat
bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak menyembah kepada berhala itu. Dan akhirnya mereka dijatuhkan hukuman di mana mereka akan dimasukkan ke dalam perapian. Kita melihat anak-anak Tuhan itu tidak lepas dari masalah, tidak bebas dari masalah. Kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, mereka tetap dimasukkan ke dapur perapian. Jadi buat saudara-saudara yang terkasih di Mupel Sumut Aceh, kita tidak lepas dari masalah, tetapi kita melihat di dalam masalah Tuhan hadir, Tuhan bertindak, Tuhan menolong kehidupan kita. Kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak hangus oleh dapur perapian itu. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan hangus oleh masalah yang kita hadapi. Karena apa? Karena ada Tuhan kita yang dahsyat, ada Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang menopang kita, Allah kita memberikan kekuatan bagi kita. Kita melihat lewat apa yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya Nebukadnezar yang sebelumnya menyembah Baal, akhirnya mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kekuasaannya Tuhan, Allahnya Israel. Jadi buat kita semua mengingatkan kita untuk kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Anak-anak Tuhan tidak lepas dari masalah, tetapi ada jalan keluar. Masalah tidak pernah menghanguskan anak-anak Tuhan. Kekuatan baru akan Tuhan berikan. Pada hari ini adalah hari ulang tahun GP yang ke-70. Buat anak-anak muda kami di Mupel Sumut Aceh, berjuanglah, bekerjalah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pertolongan Tuhan hadir, kasih Tuhan hadir, kebaikan Tuhan senantiasa menolong mereka. Jadi jangan tenggelam dengan teknologi zaman sekarang, tetap setia kepada Tuhan. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya bersama dengan Tuhan. Sukacita kita hanya bersama dengan Tuhan. Mari kita datang berserah kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pada saatnya kita akan pemenang. Apabila kita tetap setia di dalam Tuhan, kemenangan menjadi milik kita. Terima kasih. Inilah yang menjadi firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup membebaskan kita sehingga tidak merasakan masalah itu, tetapi menjadi satu kemenangan di dalam kehidupan kita. Terima kasih buat semuanya. Kembali kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memberkati mereka, memampukan mereka hidup seturut dengan kehendak-Mu, karena mereka Tuhan senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, senantiasa memberikan waktu mereka bagi Tuhan, senantiasa mendahulukan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak. Di saat mereka menghadapi masalah, di saat mereka menghadapi tantangan, Tuhan menolong mereka Bapak, sehingga mereka tidak hangus oleh masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat GPIB Mupel Sumut Aceh Bapak. Kami percaya Tuhan juga menolong kami, seperti Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Tuhan senantiasa memampukan kami berjuang di dalam kasih Tuhan, di dalam pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semua, jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami Bapak. Tuhan Yesus, di zaman pandemi corona pada saat ini Bapak, biarlah kami senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menolong kami, bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami Tuhan kekebalan tubuh. Tuhan tolong kami supaya kami berhikmat di dalam menghadapi pandemi corona pada saat ini Bapak.
supaya kami tetap taat dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan kami berdoa buat pemerintahan kami Bapa, Tuhan lindungi pemerintahan kami, lindungi presiden kami, lindungi wakil presiden kami, lindungi semua pemimpin kami yang ada di bangsa ini, dari pusat sampai ke daerah Bapa. Pertolongan Tuhan, kasih-Mu hadir Tuhan senantiasa berkati. Kami terus berdoa buat para tenaga medis kami Bapa, biarlah Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan tolong ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapak, kami akan memulai aktivitas kami Bapak. Tuhan, Engkau sertai setiap perjalanan kami, di dalam kami melangkah. Biarlah langkah kami bersama dengan Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus jangan berjalan ke kiri dan ke kanan, tetapi terus terarah oleh kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami Bapak. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua anak-anak muda kami, berkati semua anak-anak teruna kami, berkati semua anak-anak kami Bapak. Perlindungan Tuhan bagi kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu hadir dalam hidup kami, dan kami akan mengalami sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami berserah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap puji syukur. Amin.